negara-negara lainnya. Salah satunya yang paling mengejutkan, kejadian bencana di Turki, gempa bumi 7,8 skala Richter. Banyak korbannya, banyak kerusakannya, dan di kesempatan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, diskusi dengan dua alumni Fakultas Geografi, dua-duanya dari GEL 2011, ada Mas Edi dan juga Mas Arka. Jadi, sebelum kita ngobrol panjang tentang bencana di Turki bareng Mas Edi dan Mas Arka, aku bakal bacain profil singkat dua teman ngobrol hari ini. Yang pertama ada Dr. Edi Trihatmoko SSI MSc. Jadi meskipun kelihatannya kayak mahasiswa S1, ternyata Mas Edi ini sudah S3. Saat ini Mas Edi bekerja sebagai peneliti di Nanyang Technological University Singapura. Teman ngobrol kita yang kedua ada Mas Arka Demas SSI, alumni dari Fakultas Geografi Lingkungan Angkatan 2011. Saat ini Mas Arka bekerja di Direktorat Pengurangan Resiko Bencana di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga sedang melanjutkan studi master di bidang manajemen bencana. Halo Mas Arka dan Mas Edi. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke topik diskusi kita hari ini. Menurut Mas Edi dan Mas Arka nih, kenapa sih gempa bumi yang ada di Turki kerusakannya tuh bisa sampai sebesar ini? Halo Mbak Diana, barangkali ini bisa saya dulu yang menjawab ya. Sebelum nanti mungkin Mas Arka akan mendetailkan lebih lanjut. Seperti yang disampaikan Mbak Diana tadi, perkenalkan nama saya Edi Trihatmoko. Um, saya lulusan Geografi UGM juga. Dan sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan Mbak Diana terkait kejadian gempa bumi di Turki, perkenalkan saya untuk turut mengucapkan duka yang mendalam atas terjadinya gempa bumi di Turki, dan sebetulnya kita juga perlu prihatin dengan apa yang telah terjadi kepada saudara-saudara kita di Papua, Mbak Dian dan masyarakat. Semoga semua lekas pulih dan semoga semua lekas membaik begitu. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Diana tadi, perlu diketahui bersama bahwa gempa bumi yang terjadi di Turki baru saja itu cukup besar apabila kita bicara magnitudenya begitu ya. Karena terjadi sebesar 7,8 skala Richter, dan lebih parahnya lagi itu terjadi di darat, dan lebih parahnya lagi itu terjadi pada kedalaman epicenter yang cukup dangkal yakni 11 km. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau terjadi di laut, maka efeknya tidak sebesar ini? Jadi tergantung ya teman-teman. Apabila terjadi di laut, di lempeng samudera maksudnya, dan itu cukup jauh, dan patahan atau sesar itu bukan patahan normal begitu ya, tapi geser, barangkali efeknya tidak akan sebesar ini gitu ya, karena memang gitu ya, kalau gempa bumi yang terjadi di laut, itu juga bisa menimbulkan tsunami. Tapi kalau itu adalah patahan geser atau sesar transform, maka peluang terjadi tsunami-nya tidak sebesar ketika itu adalah patahan normal. Gitu ya. Jadi saya pikir kalau gempanya jauh terjadi di lempeng samudera, maka efeknya tidak akan sebesar ini. Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah gempa bumi di Turki dengan magnitud yang kurang lebih sebesar ini terakhir terjadi di Turki pada tahun 1930-an. Dan melihat dari efek yang terjadi saat ini, tentu menimbulkan pertanyaan gitu ya. Apakah Turki benar-benar sudah belajar terhadap
gempa bumi yang terjadi di 1930-an itu, yang juga dikatakan cukup besar, gitu ya. Karena semestinya sebuah negara yang cukup besar seperti Turki tentunya telah melakukan coping capacity yang cukup baik, begitu ya. Namun itu menjadi pertanyaan kembali karena kerusakan yang terjadi begitu masif yang kita lihat. Bahkan korban meninggalnya lebih dari 7.000 jiwa kalau yang saya baca. Namun apabila kita kembali ke pelajaran lama begitu ya, sebagai seorang geograf begitu ya, sebagai seorang geograf atau sebagai seorang yang banyak belajar kaitan dengan ilmu kebumian, apabila kita melihat Turki dari Google Map begitu ya, kemudian si Google Map ini kita ganti layernya dengan citra satelit gitu ya, maka ketika kita melihat Turki, kita akan melihat begitu kasarnya torehan-torehan permukaannya. Kekasaran permukaan negara Turki ini luar biasa, begitu ya. Dan torehan-torehan ini membentuk suatu pelurusan, atau kalau kita menyebutnya alignment gitu ya, geological alignment. Nah, pelurusan-pelurusan geologis ini tentu menjadi indikasi kuat adanya patahan atau sebagai bentuk lahan struktural, patahan begitu ya. Dikuatkan lagi dengan pola aliran yang cukup jelas yang ada di Turki ini, yaitu rektangular, di mana pola aliran ini merupakan indikasi kuat dari adanya patahan-patahan. Oleh karena itu, sebagai seorang geograf, tentu kita paham bahwa Turki itu memiliki tingkat kerawanan gempa yang cukup tinggi. Seperti itu. Mungkin itu jawaban pertama saya yang nanti pasti akan dikembangkan lebih baik lagi oleh Mas Arka. Begitu Mbak Diana. Baik, terima kasih Mbak Diana dan Mas Edi. Sebelumnya mohon izin perkenalkan juga, nama saya Arka Demas Gonanda, biasa dipanggil Arka. Saya juga lulusan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan. Saya juga turut berduka cita atas apa yang terjadi di Turki, yaitu gempa dengan skala yang cukup besar dan merusak di beberapa daerah di negara Turki. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Edi tadi, perihal mengapa gempa yang terjadi di Turki, kerusakannya bisa sebesar ini. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Edi bahwa kejadian bencana gempa Turki itu diakibatkan oleh sesar, kemudian daerahnya juga sudah pernah mengalami gempa besar, dan sebagainya. Mohon izin saya coba menjelaskan dari sudut pandang yang sedikit berbeda tentang bagaimana kebijakan yang ada di negara Turki, khususnya kebijakan terkait penanggulangan bencana. Pertama-tama kita perlu melihat bagaimana rencana tata ruang yang dimiliki oleh daerah yang terdampak gempa tersebut. Apakah rencana tata ruang yang telah disusun sudah memperhatikan aspek-aspek pengurangan risiko bencana? Salah satunya mempertimbangkan histori kejadian bencana yang sebelumnya pernah terjadi yang sudah disampaikan Mas Edi tadi. Apakah histori kejadian bencana tadi sudah diterjemahkan dalam menyusun rencana tata ruang yang ada? Jika kemudian aspek pengurangan risiko bencana telah diperhatikan dan masuk atau terintegrasi dengan rencana tata ruang, maka bisa jadi permukiman padat penduduk ataupun bangunan-bangunan lainnya tidak dibangun di atas maupun di sekitar kawasan rawan gempa. Dalam beberapa kondisi, jika memang akan dibangun suatu permukiman ataupun bangunan yang akan dibangun di sekitar kawasan gempa, maka diperlukan penguatan-penguatan ataupun bisa kita sebut sebagai aspek mitigasi untuk mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi di kemudian hari. Salah satu aspek mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah
melakukan penguatan-penguatan ataupun penyesuaian-penyesuaian terhadap bangunan yang nantinya akan dibangun di sekitar kawasan rawan gempa. Tentunya, jika semakin dekat dengan kawasan rawan gempa, diperlukan rancangan bangunan yang lebih sesuai, lebih kuat, dan lebih baik untuk bisa mengatasi jika suatu saat terjadi gempa. Selanjutnya, agar dapat terlaksana dengan baik, tentunya aspek-aspek pengurangan risiko bencana ini perlu diperhatikan pada saat menyusun kebijakan. Karena pada saat menyusun kebijakan ini tentunya semua pihak nanti akan mengacu pada kebijakan yang ada, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Apabila kebijakan sudah disusun dengan baik, tentunya tidak hanya sebatas disusun, tapi perlu juga disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat well educated atau terinformasi dengan baik terhadap upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Jika kita lihat beberapa masyarakat mungkin belum mendapatkan informasi yang baik perihal penanggulangan bencana. Tentunya ini menjadi perhatian serius karena masyarakat nantinya akan menjadi orang pertama yang terdampak jika suatu saat akan terjadi bencana seperti bencana gempa, banjir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun sebaiknya perlu juga dapat diselaraskan dan disampaikan dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat terinformasi dan dapat melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Sehingga seyogyanya bencana yang terjadi nantinya bisa dicegah ataupun kerusakan dan kerugiannya dapat dikurangi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mas Edi dan Mbak Diana. Terima kasih. Wah, menarik juga ya penjelasan dari Mas Edi dan Mas Arka. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya ada nggak sih potensi gempa bumi sebesar di Turki? Baik, terima kasih Mbak Diana dan Mas Edi. Saya izin coba menjawab terkait dengan potensi bencana gempa sebesar Turki yang ada di Indonesia. Tentunya apabila kita berbicara potensi, mungkin kita perlu berbicara tentang beberapa kejadian bencana gempa yang cukup masif yang pernah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Yang paling jelas teringat pastinya adalah bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Mungkin kebanyakan orang masih lebih mengenal tsunami Aceh dibandingkan dengan gempa Aceh. Padahal sebelum tsunami terjadi, Provinsi Aceh diguncang gempa dengan skala magnitud 9,1 sampai dengan 9,3. Yang mana sampai dengan sekarang dan semoga tidak akan pernah ada gempa sebesar itu atau yang terjadi di Indonesia ini belum ada yang menyentuh di angka skala magnitud sebesar 9. Dengan sejarah kejadian bencana gempa sebesar ini di Aceh, kemudian ditambah lagi dengan posisi geografis yang berada di Ring of Fire, dikelilingi oleh 3 lempeng besar dan memungkinkan adanya zona subduksi akibat pertemuan antara 2 lempeng yang dapat mengakibatkan bencana gempa. Tentunya tanpa bermaksud menakut-nakuti ataupun memberi kabar yang kurang baik, hampir di seluruh wilayah di Indonesia sebetulnya memiliki potensi ancaman terhadap gempa. Dimulai dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk Pulau Kalimantan yang seringkali disebutkan aman terhadap bencana gempa. Namun demikian, memang besaran potensi gempanya ini sangat bervariatif, atau dapat kita katakan risiko terhadap bencana gempa yang bervariasi mulai dari risiko rendah, sedang, hingga tinggi yang bergantung pada letak daerahnya. Berbicara sedikit tentang keilmuan kita sebagai lulusan geografi, yaitu tentang ilmu spasial atau kewilayahan, sebetulnya rendah tingginya risiko bencana ini dapat dipengaruhi oleh letak daerah terhadap zona-zona subduksi ataupun patahan. Secara keilmuan, sebetulnya semakin dekat suatu daerah dengan zona subduksi ataupun patahan, maka semakin besar risiko terjadi bencana gempa. Begitu pula sebaliknya.
Risiko bencana akan semakin tinggi apabila di kawasan rawan bencana gempa telah terbangun permukiman padat penduduk. Maka dari itu, sebetulnya kita perlu menyusun suatu peta yang mampu menggambarkan potensi ancaman bencana di Indonesia, apa saja jenisnya dan tersebar di mana saja. Mulai dari skala makro hingga mikro, kemudian dapat kita tetapkan dan sepakati bersama untuk menjadi acuan dalam mengatur perencanaan pembangunan yang aman terhadap gempa ataupun bencana. Namun demikian, sebetulnya bencana gempa ini ataupun ancaman bencana ini tidak hanya dapat kita anggap sebagai potensi yang merusak dan mengancam jiwa, tetapi dapat kita sikapi juga sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan kita di bidang kebencanaan dengan cara menemukan jenis atau ancaman bencana dominan yang terdapat di daerah sekitar kita. Dan juga kita bisa mempelajari upaya-upaya penanganan bencana melalui pendidikan, pelatihan, serta geladi dan simulasi aman bencana terhadap jenis bencana yang sekiranya berada di sekitar kita. Kalau berbicara dengan pendidikan maupun pengetahuan di bidang kebencanaan, mungkin nanti akan ditambahkan ataupun disampaikan lebih banyak oleh Mas Edi yang memiliki latar belakang sebagai peneliti. Mungkin kurang lebih itu dari saya, Mbak Diana, Mas Edi. Untuk topik kedua ini, sekian, terima kasih. Baik Mbak Diana, saya coba menjawab untuk pertanyaan Mbak Diana terkait apa yang perlu kita persiapkan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi, utamanya untuk gempa. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Mas Arka tadi, bahwa dari Sabang sampai Merauke kita memiliki ancaman bencana gempa bumi yang cukup tinggi meskipun variatif di berbagai lokasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana, yakni bagaimana kita mampu melakukan mitigasi struktural maupun yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Tentu Mbak Diana dan Mas Harka serta teman-teman yang lain paham bagaimana melakukan suatu mitigasi struktural yang kaitannya sebagai contoh adalah ketika kita ingin membangun rumah atau bangunan lain, maka hal-hal teknis apa yang perlu kita siapkan agar rumah ini mampu bertahan dari guncangan gempa, contohnya. Atau bagaimana kita bisa menghindari pembangunan rumah atau gedung jauh dari sumber-sumber gempa seperti patahan. Hal-hal tersebut sebagai contoh untuk mitigasi struktural. Untuk mitigasi non-struktural, saya mengacu pada suatu konsep yang saya pelajari dari kolega saya, yakni Prof. Juhadi. Beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Semarang. Beruntung saya pernah mengabdi di Universitas Negeri Semarang selama hampir 3 tahun. Dan di perguruan tinggi ini, utamanya di jurusan geografi, saya mengenal 2 sosok guru besar yang memang mendalami kajian kebencanaan. Yang pertama adalah Prof. Erni Suharini, dan yang kedua adalah Prof. Juhadi yang tadi saya sampaikan. Lama saya berdiskusi dengan Prof. Juhadi, dan beliau menyampaikan bahwa upaya mitigasi non-struktural sebetulnya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah, atas, sampai lanjut di perguruan tinggi. Pendidikan ini menjadi sasaran yang sangat baik untuk membangun mitigasi non-struktural, mengingat cukup masif begitu ya. Jadi semua wilayah di Indonesia juga menjalankan sistem pendidikan yang hampir serupa, yang sama.
sehingga kita bisa melakukan ini secara masif. Nah, kaitannya dengan upaya masif ini perlu diketahui bersama bahwa dalam menjalankan suatu mitigasi non-struktural perlu dilakukan upaya yang sistematis, terstruktur, dan terakhir masif. Sehingga upaya-upaya untuk menanamkan mitigasi non-struktural ini tidak dapat dilakukan secara insidental. Begitu ya, tidak dapat dilakukan secara insidental dengan program-program yang hanya berlaku di tahun ini dan tidak akan dilakukan lagi di tahun depan dan tidak ada jaminan terkait hal tersebut. Mitigasi non-struktural apa yang kemudian dikenalkan dalam konsep yang disampaikan Prof. Juhadi ini? Bahwasanya setiap mata pelajaran maupun mata kuliah sangat memungkinkan untuk dimasukkan materi kebencanaan. Beliau mengatakan bahwa inputan materi kebencanaan ini menjadi suatu katalisator untuk mata pelajaran maupun mata kuliah yang dilibatkan. Mengapa katalisator? Mungkin Mbak Diana dan Mas Arka pernah melakukan praktikum di program studi kimia waktu itu ya, Departemen Kimia. Bahwasanya suatu reaksi kimia antar dua unsur atau dua senyawa apabila dimasukkan suatu komponen tertentu sebagai katalis, maka reaksi kimia ini akan menjadi semakin cepat. Begitu pula dengan ketika kita memasukkan materi kebencanaan sebagai katalis untuk suatu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, maka pemahaman mata pelajaran ini akan menjadi lebih cepat dipahami. Begitupun materi kebencanaan sebagai katalis juga akan tetap tersisa, akan tetap diingat. Begitu ya, karena dia menjadi sisa atau residu sebagai katalis. Sebagai contohnya seperti ini Mbak Diana. Suatu mata pelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru sedang mengkaji bagaimana memahami cerita pendek. Bagaimana menulis cerita pendek. Apabila kita memasukkan materi kebencanaan di dalam cerita pendek ini, tentu siswa akan lebih mudah untuk memahami struktur-struktur cerita pendek tersebut. Mengingat konteks atau materi cerita pendeknya itu bersifat real, yaitu materi kebencanaan. Coba bayangkan apabila materi cerita pendek ini bersifat abstrak, atau tidak pernah diketahui sebelumnya, atau tidak bisa dibayangkan. Sedangkan bencana alam, atau bencana apapun itu bersifat real dan mudah untuk dibayangkan. Tentu akan lebih mudah para siswa untuk memahami. Hal ini sebetulnya pernah dipraktekkan Mbak Diana dan Mas Arka di jenjang sekolah menengah atas untuk semua mata pelajaran. Dan waktu itu juga kami sempat melakukan survei. Ternyata hasil survei menyatakan bahwa pemahaman siswa apabila materi kebencanaan dijadikan sebagai katalis mata pelajaran, ternyata pemahaman siswa terkait bencana dan mata pelajaran tersebut itu meningkat. Dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa menurut kami pada saat itu. Sehingga sekali lagi apabila kita ingin melakukan upaya mitigasi non-struktural agar masyarakat kita ini mampu menghadapi atau mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, maka perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Begitu ya. Seperti contoh input materi kebencanaan sebagai katalis di semua mata pelajaran yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Mbak Diana, Mas Arka, matur suwun. Baik, izin menambahkan jawaban Mas Edi ya Mbak Diana.
terkait dengan apa yang perlu kita persiapkan sebagai warga negara yang tinggal di wilayah rawan bencana. Yang paling utama sebetulnya adalah tingkat kesadaran atau awareness kita sebagai penduduk terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Tingkat kesadaran terhadap bencana ini atau jenis bencana ini dapat diketahui melalui berbagai hal. Yang utama tadi yang sudah dijelaskan panjang oleh Mas Edi, yaitu melalui kurikulum pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, sebetulnya masih terdapat wadah lain untuk dapat meningkatkan kesadaran kita di bidang penanggulangan bencana. Salah satunya dapat melalui rambu-rambu yang dapat kita baca dan bisa mengarahkan kita ke jalur aman ataupun jalur evakuasi semisal kita sedang berada di tempat umum, di tempat wisata misalnya. Dapat melalui edukasi yang disampaikan melalui organisasi masyarakat, seperti arisan, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila kita bekerja sebagai pegawai di suatu kantor, kita dapat mengusulkan untuk kantor dapat melakukan simulasi ataupun gladi bencana secara berkala. Ini penting karena dapat membiasakan diri kita ataupun membekali diri kita dengan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika suatu saat terjadi bencana. Sebetulnya, kurangnya edukasi di seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kerentanan sosial terhadap ancaman bencana yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerentanan tersebut, maka secara rutin dan berkala setidaknya perlu dilakukan gladi dan simulasi bencana kepada seluruh masyarakat di semua lapisan masyarakat sampai kepada tingkatan keluarga. Karena harapannya dari perwakilan keluarga yang sudah pernah mendapatkan pelatihan di bidang penanggulangan bencana ini, mereka atau beliau-beliau dapat menyampaikan kembali kepada anggota keluarga lainnya yang berada di rumahnya. Ataupun bisa disampaikan kepada tetangga-tetangga yang berada di sekitar rumah mereka. Sebetulnya tidak hanya gladi dan simulasi yang bisa membiasakan kita untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Tapi kita juga perlu untuk membekali diri terhadap aspek-aspek pengurangan bencana lainnya. Salah satunya misalnya ketika kita akan membangun rumah, baik itu rumah pribadi ataupun rumah lainnya, maka kita perlu tahu dulu struktur rumah yang akan kita bangun ini bisa tahan terhadap bencana gempa mungkin, atau tidak. Karena sebetulnya bukan hanya bencana gempanya yang bisa mengakibatkan korban, namun juga dapat disebabkan oleh struktur rumah yang tidak kuat dan kemudian rubuh apabila terkena bencana. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui atau terinformasi atau teredukasi dengan baik perihal apa-apa saja yang perlu kita ketahui di bidang pengurangan risiko bencana, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Edi. Yang terakhir mungkin kita sebagai warga negara yang tinggal di wilayah rawan bencana ini harus bisa membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup perihal kejadian bencana. Tidak hanya bencana yang diakibatkan oleh alam, namun juga bencana yang diakibatkan oleh non-alam dan juga bencana sosial. Sehingga harapannya seluruh warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara yang tangguh terhadap bencana, serta paham dan teredukasi dengan baik terkait dengan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Demikian mungkin Mbak Diana, terima kasih banyak.
Terima kasih Mas Edi dan Mas Arka untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Kalau ada yang punya ide, usulan, topik diskusi yang selanjutnya, boleh banget buat ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke orang-orang terdekat. Sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih.